What are your initial thoughts after hearing those? Well, obviously they sound very aggressive. Obviously, they're very graphic. Um, they're actually in the Bible. Ya, jadi ada sosial eksperimen Alkitab bersampul Al-Quran. If someone has a stubborn and rebellious son who does not obey his father and mother, then all the men of his town are to stone him to death. If two men are fighting and the wife Jika of dua one orang of them berkelahi comes to dan rescue her seorang istri husband datang from menolong his suaminya, assailant, you shall cut off her hand. maka Due kamu for harus your potong sins 7 tangannya. times over. You will eat the flesh of your sons and the flesh of your daughters. If look, here is my virgin daughter. I'll bring them out to you now, and you Yeah. can use them and do to them whatever you wish. But as for this man, do no such outrageous thing. Well, obviously they sound very aggressive. Obviously, they're very graphic. My initial thoughts, honestly, I feel a little bit numb. Merasa I guess. jijik, merasa Saying agresif, about my tidak daughter nyaman. versus the husband. Can't have the man. I do have a little surprise for you. All these heartwarming Surprise, passages that I read ayat yang today, tadi itu ternyata berasal dari Alkitab. they're actually in the Bible. They're actually the Bible. Mengenai ini, akhirnya orang kemudian mengatakan, tuh kan Alkitab itu isinya ada ayat-ayat yang menjijikan atau ayat-ayat yang ayat-ayat yang keras begitu ya. Nah, mengenai hal ini saya pernah bahas dalam video saya kepada Ade Armando yang waktu itu dia mengatakan bahwa ayat-ayat kebencian itu juga ada di dalam Alkitab. Ya, jadi beliau membela tentang waktu itu konteksnya adalah Saifuddin Ibrahim menyindir ya Islam dengan mengatakan di Islam ada atau di Quran ada 300 ayat perang. Lalu Ade Armando membela dengan mengatakan, oh bukan cuma di Quran, di kitab lain juga ada. Dan bahkan dia mengatakan Kristen juga ada atau bisa radikal. Nah, saya mereaksi video dari Ade Armando dan mengatakan masalahnya adalah tidak sesederhana ada ayat saja, tetapi problemnya adalah ada yang tidak disampaikan oleh Ade Armando tentang sistem kepercayaan atau belief system Kristen dan Islam yang jelas-jelas jauh berbeda. Jadi jangan samakan kekristenan dengan agama yang lain. Jangan samakan, karena saya menolak untuk disamakan cara kepercayaan kita orang Kristen dengan agama lain yang kemudian dikatakan ya kita pun bisa melakukan kekerasan. Oh tidak, ya. Jadi gini, sama halnya dengan Ade Armando, saya melihat bahwa Vincent dan mereka yang awam tentang kekristenan itu tidak benar-benar paham ajaran Kristen. Jadi mereka itu mengambil ayat-ayat Alkitab, lalu kemudian diambil ayat-ayat yang keras, lalu kemudian ditunjukkan seakan-akan, wah ternyata Kristen juga mengajarkan kekerasan, atau Kristen juga mengajarkan hal-hal yang buruk, yang jijik ya. Ternyata bukan Quran, tetapi Alkitab. Gitulah kira-kira ya. Nah, saya menolak pendekatan ini karena menurut saya ada yang mereka tidak pahami tentang kekristenan. Jadi mereka ngawur dan dengan menggunakan kitab yang diserupakan, ya seperti katanya Isa diserupakan, Alkitab juga diserupakan rupanya. Ya, jadi akhirnya mereka kemudian mengatakan atau menggeneralisir bahwa ternyata kekristenan juga punya hal yang sama. Saya menolak. Dan dengan jelas saya mengatakan bahwa jangan samakan kekristenan dengan Islam, ya. Karena kekristenan mempunyai sistem kepercayaan yang unik atau kepercayaan yang benar-benar unik. Mengenai sistem kepercayaan, saya ingin mengulang kembali kepada teman-teman semua bahwa kita harus memperhatikan beberapa layer di dalam kekristenan, ya. Jadi cara beragama orang Kristen itu tidak semata-mata atau sesederhana ambil ayat, copot ayat, coplok ayatnya, ambil ayatnya gitu. Nggak kayak begitu, teman-teman ya. Jadi sistem kepercayaan di Kristen itu harus melihat beberapa layer. Yang pertama tentu kitab sucinya. Dan kedua, kita melihat bagaimana ajaran tokoh utamanya. Dan tokoh utamanya tentu saja dalam hal ini adalah Yesus. Ya. Lalu bagaimana teladan tokoh utamanya? Jadi Yesus itu memberikan keteladanan seperti apa? Dan yang paling terakhir, kita melihat bagaimana warisan ajaran itu dilaksanakan di masa-masa awal. Kalau dalam konteks Kristen berarti dilaksanakan di masa-masa awal gereja, ya. Jadi ini adalah sistem kepercayaan Kristen yang unik dan tidak bisa dicampur-campur atau diintervensi oleh agama lain. Jadi satu hal yang saya sering sesalkan kepada orang Kristen adalah orang Kristen ikut-ikutan cara berpikir
dari agama lain. Misalnya dari teman-teman kita yang muslim yang ambil ayat, lalu kemudian mereka memaksa kita juga untuk cuman coplok ayat, cocok logi ayatnya, comot logi ayatnya, lalu kemudian menyudutkan orang Kristen dengan ayat-ayat yang mereka comot seenaknya. Nah, ini adalah sistem yang mereka punya dan kita itu bukan sistemnya kita. Nah, orang Kristen harus betul-betul mengerti bahwa bukan ini cara kita beriman atau beragama, ya. Jadi teman-teman, orang Kristen itu orientasinya sama seperti namanya, Kristen, pengikut Kristus. Jadi orang Kristen itu meneladani Yesus dan ajaran para murid Yesus di dalam menjalankan ajaran agamanya. Sehingga tentang ayat-ayat kekerasan, ayat-ayat yang ada perkosaan tadi, ada potong tangan, benar, saya tidak menolak bahwa ada konteks dalam teks Alkitab yang tidak sesuai dengan zaman kita. Seperti misalnya tentang hukum lempar batu. Ya, lalu kemudian ada juga istri yang dihukum tadi. Ada hukuman 7 kali lipat. Bahkan perkosaan. Konteks dalam teks Alkitab yang tidak sesuai dengan zaman kita itu harus dilihat dalam sistem kepercayaan Kristen. Di mana, apakah Yesus mengajarkan untuk lempar batu? Hukum lempar batu? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan untuk menghukum istri? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan bahwa atas dosa maka hukuman itu jadi 7 kali lipat? Tidak. Apakah Yesus amit-amit malah mengajarkan perkosaan? Tentu tidak. Jadi, kekristenan itu adalah sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Jadi Muslim itu tidak boleh memaksakan cara pandangnya terhadap Kristen soal kitab suci. Nah, jadi Muslim itu tidak boleh memaksakan cara pandangnya terhadap Kristen soal kitab suci. Karena ada 2 perbedaan yang sangat mendasar. Yang pertama, Islam itu adalah agama yang berdasarkan syariat atau perangkat hukum Islam. Ya, buat teman-teman yang Muslim yang menyaksikan, kalau saya keliru silakan Anda koreksi. Tapi saya kira kalau saya mengatakan Islam itu adalah agama yang berdasarkan syariat atau perangkat hukum Islam, saya tidak keliru. Sedangkan kekristenan itu mendasarkan dirinya pada penyangkalan diri dan memikul salib dalam mengikuti Yesus. Jadi Anda bisa melihat 2 kontras yang berbeda. Yang satu berorientasi pada hukum, yang satu berorientasi pada keteladanan Yesus. Jadi yang satu itu larinya kepada hukumnya ngomong apa, yang satunya ngomong kepada Yesusnya itu mengajarkan apa dan meneladani apa. Jadi Anda bisa lihat ini 2 kontras yang berbeda dan tidak boleh dipaksakan. Anda yang Muslim tidak boleh paksakan kepada orang Kristen. Wah, ini ditulis di Alkitab A, ditulis B, ditulis C. Itu cara Anda. Cara kami beda. Begitu ya. Jadi saya berharap teman-teman yang Kristen juga bisa cerdas melihat yang kayak begini ya. Yang kedua, seorang Muslim itu wajib meneladani Muhammad dan tindakan-tindakannya. Itulah sebabnya kenapa di dalam Quran, sebagai Muslim, seorang Muslim itu tidak cukup hanya membaca Quran. Tetapi Muslim seharusnya membaca hadis dan juga membaca sirah, yaitu kisah hidup Nabi. Nah, sedangkan orang Kristen itu meneladani Yesus yang sangat jauh berbeda sikapnya, keteladanannya dengan Muhammad. Jadi, orang Kristen itu meneladani Yesus itu pribadi Yesusnya beda banget sama Muhammad. Saya berani mempertanggungjawabkan soal masalah perbedaan antara Yesus dan Muhammad. Dan saya pikir seorang Muslim yang sejati juga itu harus mengikuti, harus mengakui bahwa Muhammad dan Yesus itu berbeda. Nah, jadi misalnya saja. Ini saya mau ngomong tentang kenapa dari perjanjian lama ke perjanjian baru berubah ya. Misalnya konsep Kristen tentang perceraian. Di dalam Ulangan 24 ayat 1, itu Musa menjelaskan bahwa apabila seorang mengambil seorang perempuan dan didapatinya yang tidak senonoh, lalu laki-laki ini, suami ini menulis surat cerai, jadi Musa itu memberikan ruang untuk seorang menceraikan istrinya untuk hal yang tidak senonoh. Tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam Matius pasal 19 ayat 6, Yesus mengatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Anda bisa lihat,
Lalu pertanyaannya begini, bagi kaum muslim yang tidak mengerti, mereka akan kemudian mempersoalkan soal ini. Loh, ini kan ditulisnya begini, gitu kan. Kenapa orang Kristen menolak, gitu kan. Loh, tradisi Kristen itu menolak perceraian berdasarkan perkataan Yesus. Jadi sistem kepercayaan Kristen itu mengikuti apa yang disebutkan atau apa yang diajarkan dan diteladankan oleh Yesus. Sehingga jika ada ayat-ayat di Perjanjian Lama yang terdengar menjijikan, bagaimana? Kita cari tahu apa yang menjadi perspektif Yesus tentang hukum-hukum tersebut. Simple, gitu aja. Jadi sistem kepercayaan kita atau sistem kepercayaan Kristen itu berbeda banget dengan sistem kepercayaan yang tidak boleh dipaksakan oleh kaum muslim. Kalau Anda kaum muslim mengatakan bahwa oh ini tertulisnya begini, apa ayatnya? Di mana? Saya kan selalu ulang-ulang, mereka selalu bilang, mana ayatnya? Yesus mengatakan dia Tuhan. Aduh, kayak gitulah cara mereka berpikir ya. Nah itu tidak bisa dipaksakan kepada kita. Orang Kristen itu melihat karakter pribadi Yesus, meneladani Yesus dan mengikuti Yesus, ya. Saya berharap teman-teman sampai di sini, teman-teman bisa paham, teman-teman bisa melihat dan harus camkan baik-baik. Kita orang Kristen tidak boleh didikte oleh cara pikir muslim, ya. Kita orang Kristen punya cara pikir kita sendiri, kita orang Kristen punya tradisi kita sendiri. Jangan kita didikte oleh cara pikir dari orang muslim. Saya pikir itu penting, ya. Sehingga ketika ada orang-orang yang kemudian mencaplok ayat, lalu kemudian menunjukkan bahwa ada ayat-ayat yang kemudian sepertinya menjijikan, maka kami mau kasih tahu, jangan asal caplok. Ketika dikatakan semua bule jijik dengan ayat-ayat kitab ini atau melihatnya dengan jijik, lah masalahnya Anda asal caplok. Anda tidak melihat sistem kepercayaan orang Kristen seperti apa. Seperti itu. Ya.